semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Melinda Siringoringo, NIM 2361201106, kelas 4A Konsentrasi Keuangan, mata kuliah Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Dr. Ida Wadelmi, SE, YMSI. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi value of time. Buat teman-teman semua, mari kita simak ya. Pertama, kita akan membahas pengertian. Nilai ekonomi waktu mengacu pada konsep untuk mengukur nilai atau waktu seseorang dalam istilah ekonomi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa waktu adalah sumber daya yang langka dan dapat dialokasikan ke berbagai aktivitas yang masing-masing memiliki biaya peluang. Dalam analisis bisnis dan ekonomi, nilai ekonomi dari waktu sering digunakan untuk menilai biaya dan manfaat dari berbagai kegiatan atau proyek. Dengan mengukur nilai waktu, para pengambil keputusan dapat mengevaluasi apakah manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan atau proyek lebih besar daripada biayanya, termasuk biaya peluang dari waktu yang hilang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor nilai dari suatu waktu. Faktor yang menentukan nilai dari suatu waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tersebut. Bagaimana waktu digunakan oleh seseorang dapat memiliki dampak besar terhadap hasil yang dicapai dan kepuasan yang dirasakan. Adapun faktor yang mempengaruhi nilai dari suatu waktu, yang pertama produktivitas, kedua prioritas, ketiga pemecahan masalah, keempat disiplin diri, kelima efisiensi, keenam keseimbangan dan refleksi. Perbedaan konsep time value of money dengan ekonomi value of time. Hal utama yang membedakan konsep time value of money dengan ekonomi value of time adalah pada konsep time value of money. Dasar perhitungan pada kontrak adalah berdasarkan bunga, sedangkan dasar perhitungan pada konsep ekonomi value of time adalah nisbah. Konsep ekonomi value of time dalam perhitungannya dapat menggunakan konsep revenue sharing atau profit sharing. Fungsi utama uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran atau tukar-menukar, di mana uang dapat mempermudah berjalannya proses pertukaran atau medium exchange. Yang kedua, sebagai alat kesatuan hitung. Uang dapat berguna sebagai penentuan nilai atau harga barang sejenis dan sebagai perbandingan antara harga barang satu dengan barang lainnya. Yang ketiga, sebagai alat penyimpanan nilai atau penimbunan kekayaan atau store of value. Uang dapat dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan. Konsep dasar nilai waktu uang atau time value of money. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitas untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep ini secara tidak langsung mempresentasikan time preference pelaku ekonomi dalam memegang uang. Berdasarkan konsep ini, seorang pelaku ekonomi sudah diasumsikan akan lebih cenderung memegang uang saat ini daripada di masa yang akan datang, karena manusia hanya digerakkan oleh dirinya sendiri. Menurut ekonomi konvensional yang mendasari konsep time value of money, yang pertama, fraction of inflation. Adanya tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai uang. Sebagai ilustrasi, misalkan jika tingkat inflasi 10%, maka seseorang dapat membeli 5 potong kue dengan hanya membayar Rp1.000. Namun, jika membelinya tahun depan, maka dengan jumlah yang sama, dia hanya akan dapat membeli 3 potong kue, sehingga seseorang tersebut akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Yang kedua, ada preference present compensation to future compensation. Umumnya, orang present compensation lebih disukai daripada future compensation. Misalkan tingkat inflasi 0, sehingga dengan uang 1.000, seseorang dapat 137 volume 4 nomor 1 Juni 2013 dimensi waktu dalam analisis time value of money dengan ekonomi value of time. Membeli 5 potong kue hari ini maupun tahun depan.
Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi 5 potong kue saat ini lebih disukai daripada mengkonsumsi 5 potong kue di tahun depan walaupun tingkat inflasinya nol, sehingga untuk menunda konsumsi 5 potong kue sampai tahun depan seseorang akan meminta kompensasi. Uang dalam syariah Islam. Syariah Islam menganjurkan untuk selalu menginvestasikan uang dalam usaha yang produktif. Investasi dalam usaha yang produktif menjadi inti dari konsep keuangan menurut syariah Islam. Dalam kegiatan investasi, kita dapat menuntut secara pasti pendapatan atau keuntungan di masa datang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.